Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang derivat. Nah, sebagaimana teman-teman lihat, di sini saya memilih dua gambar yang berbeda. Sebelum itu, kita akan membahas tentang definisi grade. Nah, untuk gambar yang pertama, untuk cara penyelesaiannya yaitu untuk B, yaitu bisa dikatakan itu simpul dan untuk E-nya yaitu sisi-sisi. Dan untuk penyelesaiannya itu sini ada untuk I-nya itu sini ada 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk E-nya itu untuk E-nya yaitu di sini ada sisi 1, 2, sisi 1, 3, sisi 2, 3, sisi 2, 4, dan sisi 3, 4. Jadi di sini kita mempunyai sisinya itu 5 sisi. Untuk yang gambar kedua yaitu di sini ada I-nya itu ada A, B, C, dan D. Untuk sisinya itu ada untuk yang E di sini ada sisi AC. Mengapa AC dua kali? Karena di sini ada sisi ganda atau sisi jadi dua. Jadi AC-nya ada dua. Begitu juga dengan AB-nya dan AD dan BD dan CD. Nah, untuk penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang terminologi graf. Ada beberapa terminologi graf yang harus perlu diketahui, antara lain ketetanggaan antara dua simbol, bersisian, derajat satu simbol, dan lain-lain. Berikut ini adalah beberapa terminologi graf yang penting yang akan coba saya jelaskan. Saya akan mencoba menjelaskan yang tentang grafik bertetangga. Dua buah simbol dikatakan bertetangga jika kedua tersebut terhubung langsung satu sisi. Contohnya, P bertetangga sama Q dan S, tapi P tidak bertetangga dengan R dikarenakan tidak saling terhubung. Berikut saya akan menjelaskan tentang graf bersisian.
maka E1 bersisian dengan A dengan simbol C. Tapi sisi tersebut tidak bisa dengan simbol B. Dan saya akan menjelaskan lagi tentang simpul terpencil. Jadi, simpul T dan simpul U merupakan simpul terpencil. Dikatakan simpul terpencil karena simpul T dan simpul U tidak terhubung dengan simpul yang lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis graf. Ada yaitu namanya graf tak berarah. Graf tak berarah dibagi lagi menjadi 3. Graf sederhana, contohnya sebagai berikut. Ini contoh dari graf sederhana. Ada juga yaitu graf ganda. Contoh dari graf ganda. Ada juga graf dari graf semu. Ada graf berarah, graf ganda berarah. Contohnya ini, tinggal kita kasih arah alurnya. Ada juga graf lingkaran. Contohnya ini. Ada juga graf roda. Graf roda itu ada ini contoh dari graf roda, graf lengkap, graf teratur, graf Radner dan biartit. Ada pula graf berbobot. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Baiklah, pada pembahasan sebelumnya kita telah memperkenalkan bahwa dua buah simpul dikatakan bertetangga jika kedua simpul tersebut berhubungan langsung oleh suatu sisi. Matriks berketetanggaan untuk graf sederhana merupakan matriks bujur sangkar yang unsur-unsurnya hanya terdiri dari dua bilangan, yaitu 0 dan 1. Barisan dan kolom pada matriks ini masing-masing merupakan representasi dari setiap simpul pada graf tersebut. Misalkan A, I, J merupakan unsur matriks. Berikutnya matriks berketetanggaan untuk graf tak sederhana merupakan matriks bujur sangkar yang unsur-unsurnya hanya terdiri dari bilangan 0, 1, dan 2. Barisan dan kolom pada matriks ini masing-masing merupakan representasi dari setiap simpul pada graf tersebut. Misalkan A, I, J merupakan unsur pada matriks tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit contoh tentang matriks. Misalkan jika A, I, J sama dengan 1, maka hal ini berarti simpul I dan J bertetangga. Jika A, I, J sama dengan 0, maka hal ini berarti simpul I dan J tidak bertetangga. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Baiklah, langsung saja kita ke penyelesaian dari gambar graf di atas. Di sini ada sebuah matriks di mana jika matriks P tidak bertetangga dengan P, maka hasilnya 0. Jika P bertetangga dengan Q, maka hasilnya 1. Dan jika P tidak bertetangga dengan R, maka hasilnya 0. Jika P bertetangga dengan S, maka hasilnya 1. Dan begitulah seterusnya. Jadi langsung saja kita ke contoh soal pada graf dari masalah jembatan Kongsberg, di mana di sini matriksnya jika A tidak bertetangga dengan A, maka hasilnya 0. Jika A bertetangga dengan B, maka hasilnya 2. Mengapa 2? Karena di sini terdapat simpul ganda. Jadi nilainya 2 dan begitulah seterusnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterhubungan dan subgraf. Jadi, dua buah simpul Pi1 dan simpul Pi2
pada suatu graf dikatakan terhubung jika terdapat lintasan dari P1 ke P2. Jika setiap pasang simpul P1 dan P2 dalam himpunan P pada suatu graf G terdapat lintasan dari P1 ke P2, maka graf tersebut dinamakan graf terhubung. Connect graf. Jika tidak, maka G dinamakan graf tak terhubung atau disconnect. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari graf terhubung. Nah, di sini adalah contoh graf terhubung dari kotak segi 4. Kenapa bisa terhubung? Karena titik dari titik sini dan titik sini dan titik yang sudut kiri dan sudut kanan itu saling terhubung. Nah, maka contoh dari ini disebut graf terhubung. Di contoh kedua, kita akan menjelaskan tentang graf lingkaran dari contoh dari gambar berikut ini. Dari contoh 1 dari PQR ini adalah gambar graf terhubung karena titik dari P dan titik Q dan titik R saling terhubung, dan begitu juga dengan yang bagian kedua dengan gambar segi 4 dari titik A ke titik B dan titik D dan titik C. Dari gambar tersebut ini graf ini adalah graf terhubung. Sedangkan yang di contoh ketiga ini disebut tidak terhubung karena dari titik A dan titik C, titik D dan titik B mereka terhubung, tetapi sedangkan yang di sini tidak terhubung karena titiknya tidak menyatu. Nah, bagian yang ketiga disebut dengan graf tidak terhubung atau disconnect graph.